Kita amati dari ketiga cabai jenis ini, cabai hal baru, betarus, dan cabai viral. Ini ketiga-tiganya kalau saya amati sangat tahan terhadap virus Gemini. Untuk para petani ini menjadi salah satu pilihan untuk bertanam cabai di musim kemarau dengan produktivitas yang tinggi, keunggulan yang luar biasa. Untuk para petani silakan barangkali mau memilih tiga jenis cabai rawit ini karena ini tipenya barangkali yang suka merunduk. Ini tipe merunduk sehingga untuk pilihan kami serahkan kepada para petani semua. Selamat sore. Kali ini saya berada di lahan cabai, di mana lahan ini saat ini mengalami kekeringan, dan ini menjadi salah satu percobaan yang kami lakukan untuk melihat karakter dari beberapa jenis cabai unggul. Yang pertama cabai unggul hal baru, yang kedua cabai rawit unggul viral, dan yang ketiga cabai rawit unggul betarus. Dari ketiga jenis cabai ini memang sengaja kita lakukan review untuk penanam di musim kemarau dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kebetulan untuk yang lahan ini merupakan lahan cabai hal baru, di mana beberapa tanaman kita lihat ya di musim kemarau ini pertumbuhan cukup seragam, bebas terhadap virus Gemini, dan percabangan luar biasa. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain di sini kelihatan ya, walaupun musim kemarau tapi bunga udah cukup banyak dan ini berumur sekitar 80 hari setelah tanam, dan tidak ada satupun tanaman yang terserang virus Gemini. Beberapa kelebihan lain, tanaman cukup kokoh, percabangan juga cukup banyak, sehingga barangkali menjadi harapan baru bagi para petani cabai di Indonesia. Untuk ketahanan terhadap hama penyakit, cabai rawit unggul hal baru ini luar biasa. Ini karena daunnya cukup tebal, sehingga ketahanan terhadap bercak daun atau cercospora juga cukup kuat. Di samping itu juga terkait dengan layu, alhamdulillah ini dari sekian tanaman tidak ada yang kelihatan mulai tanda-tanda layu, dan pertumbuhan juga cukup serempak. Ketahanan terhadap trip ini juga luar biasa, ini juga belum ada tanda-tanda, daun masih, pucuknya masih segar bugar ya, belum ada tanda-tanda keriting, sehingga harapan terhadap cabai ini mungkin nanti produktivitasnya cukup tinggi. Oke, untuk sementara review secara umum terkait dengan cabai unggul hal baru sudah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita ke lahan sebelah, karena di sini ada 3 lahan yang memang sengaja kita tanam untuk membedakan karakter tanaman cabai unggul di musim kemarau. Oke, kita ke lahan untuk cabai yang kedua, yaitu cabai rawit betarus. Untuk yang kedua, kita mencoba mereview cabai rawit betarus. Ya, ini merupakan cabai rawit tipe merunduk yang mungkin dibandingkan dengan tadi hal baru ini tanaman lebih tinggi. Karena apa? Karena sudut percabangan ini lebih sempit dibanding dengan hal baru. Sehingga ini ada kelebihan ruang udara di bawah tanaman menjadi lebih leluasa. Harapannya tanaman lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Adapun ketahanan terhadap virus Gemini ini juga masih cukup bagus ya. Di umur tanamannya lebih tua dibanding tadi hal baru. Ini belum kelihatan tanda-tanda tanaman yang kena virus Gemini atau virus kuning. Hama trip juga belum kelihatan muncul ya. Ini masih cukup bagus, masih terus tumbuh tunas di pucuk. Ini menandakan bahwa tanaman ini lebih tahan terhadap trip, dan daun pun kelihatannya juga tebal. Ini dibuktikan belum ada daun yang terkena cercospora atau bercak daun. Untuk produktivitas cukup bagus ya. Ini karena dengan tipe buah yang merunduk dan besar, ini diharapkan nanti bobot buah juga cukup bagus. Oke, untuk review cabai betarus secara cukup ya, sekilas info buat para petani di Indonesia. Untuk selanjutnya, let's go, kita ke tanaman sebelah.
yaitu tanaman cabai viral. Nah, ini yang kemarin menjadi rajanya cabai rawit unggul di Indonesia. Mari kita review bersama ke lahan sebelah. Come on. 1, 2, 3 kamera roll action. Oke, yang ketiga kita coba mereview tanaman cabai unggul viral. Ini dengan karakter buah yang cukup bagus ya. Pertanaman juga cukup kokoh dan tinggi tanaman dibandingkan dengan tadi ini lebih tinggi karakternya. Masih sama terkait dengan ketahanan terhadap layu, juga tidak ada kelihatan satupun di lahan ini yang layu. Virus Gemini juga tidak terlihat. Bercak daun juga hampir tidak ada. Dan yang lebih hebat, ini ada beberapa tanaman yang sudah mulai merah tapi belum ada tanda-tanda terkena antraknosa atau patek. Ini luar biasa untuk cabai viral ya. Dengan buah yang cukup keras, ini menjadi salah satu keunggulan di pasar cabai. Sehingga untuk pengiriman jarak jauh ini mungkin menjadi hal yang bisa diandalkan, karena pemasaran cabai ini bisa lintas pulau atau lintas provinsi, sehingga dengan cabai yang buahnya tebal, keras, ini akan menjadi salah satu keunggulan dari cabai rawit viral. Karakter buah dari cabai viral ini luar biasa. Ini ada beberapa buah yang satu ruas ini berbuah 2-3. Tanaman juga cukup kokoh. Kita coba metik, ini ada kebetulan ada yang satu tangkai berbuah 2. Ini kita lihat bersama. Cabai cukup besar, keras. Dan ini yang menjadi salah satu kelebihan adalah ini tidak terlalu lancip, sehingga mengurangi kerusakan pada saat panen dan pasca panen. Ini untuk ukuran buah kurang lebih 5-6 cm ya, dengan diameter kurang lebih 0,7 sampai 0,9. Ini barangkali menjadi salah satu pilihan para pedagang cabai di Indonesia, karena dengan warnanya yang merah menyala ya, dan buah sangat keras, ditambah juga ini silo. Ini salah satu tanda bahwa tanaman buah cabai ini lebih tahan terhadap antraknosa ya. Karena secara alami dia akan melindungi diri sendiri dengan lapisan lilin sehingga kelihatan mengkilap ya. Melihat umur, ini kelihatannya masuk kategori cabai rawit yang berumur genjah, karena umur 90 hari sudah mulai panen dan pertumbuhan juga masih terus tidak berhenti, sehingga bisa jadi menjadi solusi petani yang pada saat-saat tertentu barangkali kekurangan air, sehingga bisa diantisipasi dengan tanaman yang genjah tadi. Setelah kita amati dari ketiga cabai jenis ini, cabai hal baru, betarus, dan cabai viral, ini ketiga-tiganya kalau saya amati sangat tahan terhadap virus Gemini. Ini menjadi salah satu kelebihan yang luar biasa, karena salah satu tantangan orang bertanam cabai adalah virus Gemini. Yang kedua, cercospora atau bercak daun juga cukup tahan. Yang ketiga, ini ketiga-tiganya juga tahan terhadap layu, baik layu oleh bakteri maupun layu oleh jamur. Ketahanan terhadap antraknosa atau patek ini juga tiga-tiganya menunjukkan hal yang luar biasa, karena dari lahan ini belum kelihatan tanda-tanda akan serangan antraknosa, sehingga untuk para petani ini menjadi salah satu pilihan untuk bertanam cabai di musim kemarau dengan produktivitas yang tinggi, apalagi nanti pada saat ditanam di musim penghujan. Kami meyakini nanti pertumbuhan tanaman akan luar biasa. Untuk ketiga jenis ini kalau saya nilai ya 11, 12, 13 lah. Ini hampir-hampir sama ya. Semua mempunyai keunggulan yang luar biasa. Untuk para petani silakan barangkali mau memilih 3 jenis cabai rawit ini, karena ini tipenya barangkali yang suka merunduk. Ini tipe merunduk, sehingga untuk pilihan kami serahkan kepada para petani semua. Untuk para petani barangkali sudah berpengalaman menanam 3 jenis cabai ini, barangkali bisa memberikan komentar tambahan untuk pengetahuan kita semua, karena pengalaman akan menjadi lebih penting, apalagi pengalaman para petani, sehingga menjadi referensi untuk para petani selanjutnya untuk bisa menentukan pilihan mana yang akan menjadi
pilihan dalam budidaya. Oke, apabila informasi ini memang bisa bermanfaat bagi para petani semua, barangkali bisa berbagi kepada para petani yang lain, karena dengan berbagi bisa memberikan kontribusi terhadap para petani dalam menentukan pilihan. Terima kasih. Salam semangat, sehat, berkah.